Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mungkin Miriam Jurung dengan NPM 2021-1550-0099. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai materi tentang konsep ilmu kealaman dasar. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu apa sih itu konsep ilmu kealaman dasar. Ilmu kealaman dasar atau IKD merupakan ilmu yang mempelajari dengan gejala-gejala alam secara sistematis dengan menggunakan fakta, pengamatan dan eksperimen sebagai dasar untuk memahami alam semesta. Ilmu kealaman dasar juga menjadi landasan bagi ilmu pengetahuan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang kedua ini ada tujuan ilmu kealaman dasar. Nah, yang pertama ini memahami fenomena alam, yang mana kita harus bisa memahami berbagai fenomena alam seperti gempa bumi, longsor, dan juga hujan. Yang ini ruang lingkup konsep kealaman dasar. Yang pertama itu ada fisika. Jadi fisika ini mempelajari tentang benda mati atau benda yang tidak bergerak dari aspek wujud yang dengan perubahan yang bersifat sementara. Terus yang kedua itu ada kimia. Jadi kimia ini adalah cabang ilmu yang mempelajari zat, struktur, dan juga komposisi dan juga perubahan yang terjadi pada suatu saat melalui reaksi kimia. Jadi contohnya itu adalah pembakaran, korosi atau karat, yang mana dan pembuatan obat. Itu ruang lingkup ilmu kealaman dasar itu ada biologi juga. Nah, biologi ini adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, mulai dari struktur tubuh, fungsi organ, pertumbuhan, reproduksi, hingga sampai dengan hubungan makhluk hidup. Nah, yang keempat itu terdiri dari 6 cabang. Yang pertama itu ada biotani. Nah, biotani ini artinya merupakan cabang biologi yang mempelajari tentang tumbuhan. Yang kedua itu ada geologi. Geologi adalah cabang biologi yang mempelajari tentang hewan. Dan yang ketiga itu ada morfologi. Jadi morfologi ini mempelajari juga tentang bentuk struktur dan struktur luar makhluk hidup. Jadi pada gambar di samping ini kita bisa melihat ya teman-teman, ada burung dan juga bisa kita lihat terdapat organ-organ dalam kayak seperti sayap, paru-paru, terus kaki dan ekor, yang mana yang dipelajari dalam morfologi ini misalnya burung itu kita lihat dapat menunjukkan jenis. Itu ada anatomi. Nah, anatomi ini adalah cabang biologi yang mempelajari struktur dan susunan organ dalam tubuh pada manusia. Terus yang kelima itu ada fisiologi, yang mana fisiologi ini adalah cabang biologi yang mempelajari fungsi dan cara kerja organ-organ tubuh makhluk hidup pada sapi. Dan yang terakhir ada sitiologi. Nah, sitiologi ini adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang sel-sel pada tubuh manusia yang secara mendalam serta struktur dan fungsi pada organ-organ tubuh manusia. Ini ada ciri-ciri ilmu kealaman dasar. Yang pertama itu ada berdasarkan fakta, yang kedua objektif, yang ketiga sistematis, dan yang keempat itu ada dapat diuji, dan yang kelima itu bersifat universal. Selanjutnya ada juga
Metode ilmiah dalam ilmu keilmuan dasar. Metode ilmiah adalah langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh hasil yang dapat dipercaya. Prosesnya itu dimulai dari mengamati suatu masalah dan juga kemudian merumuskan masalah serta membuat hipotesis dan juga melakukan eksperimen dan menganalisis data. Yang terakhir itu ada juga menarik kesimpulan. Itu ada perkembangan ilmu keilmuan dasar. Yang pertama itu ada bidang kesehatan, serta yang kedua pendidikan, dan yang ketiga teknologi, pertanian, dan industri. Jadi selanjutnya itu ada hubungan IKD dengan kehidupan sehari-hari kita, teman-teman. Jadi ilmu keilmuan dasar itu memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan kita, teman-teman, karena penerapannya dapat ditemukan dalam berbagai aktivitas sehari-hari ya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu juga ada manfaat ilmu keilmuan dasar, yang mana ilmu keilmuan dasar ini memberikan manfaat mendalam ke dalam kehidupan kita, teman-teman. Di bidang kesehatan, ilmu ini mendukung penemuan obat, kayak misalkan obat vaksin. Terus di bidang pertanian, di bidang pertanian itu meningkatkan hasil panen, serta industri. Nah, di industri ini ilmu ini membantu mencapai proses produksi yang lebih efisien. Selanjutnya ini ada tantangan ilmu keilmuan dasar. Tantangan dalam ilmu keilmuan dasar ini adalah berbagai masalah yang dihadapi dalam memahami dan menjaga alam serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu ada dampak positif dan negatif dari ilmu keilmuan dasar, yang mana ilmu keilmuan dasar ini memberikan dampak positif maupun dampak negatif bagi kehidupan kita, teman-teman. Yang artinya semakin berkembang ilmu pengetahuan alam, semakin manfaat juga, teman-teman. Semakin banyak manfaat yang kita dapat, teman-teman, seperti kemajuan teknologi, pengobatan dan pertanian, serta juga perkembangan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, dan perkembangan ilmu ini juga bisa menimbulkan dampak negatif, yang artinya itu misalnya itu pencemaran lingkungan, seperti limbah industri atau penyalahgunaan teknologi. Ini ada kesimpulannya itu berdasarkan materi yang sudah dipaparkan di atas, dapat kita simpulkan bahwa ilmu keilmuan dasar atau IKD ini membantu kita memahami berbagai gejala secara ilmiah, yang mana IKD juga menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan lainnya, seperti teknologi, terus pertanian, industri, serta kehidupan kita sehari-hari. Jadi ilmu keilmuan dasar ini perlu kita mempelajarinya, diterapkan dan dimanfaatkan dengan baik, sehingga secara bijaksana kita dapat bertanggung jawab demi kesejahteraan alam dan juga kesejahteraan kehidupan kita masing-masing, teman-teman, serta kelestarian lingkungan.